Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Babus sabri 'alal musibati. Betul ya? Babus sabri, adapun ini yaitu bab menerangkan hadis-hadis tentang kesabaran atas menghadapi musibah. Qala al-faqihu Abul Laisi As-Samarqandi, berkata oleh orang yang faqih Abul Lais As-Samarqandi, haddatsana al-faqihu Abu Ja'far, telah bercerita pada kami oleh al-faqih Abu Ja'far. Ia berkata, haddatsana Abu Ya'qub Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari, telah bercerita pada kami oleh Abu Ya'qub, namanya Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari. Ia berkata, haddatsana Ibrahim bin Ishaq Al-Qadi bil Kufah, telah bercerita pada kami oleh Ibrahim bin Ishaq, seorang qadi di negeri Kufah. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Asimin sahibul hikayat, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Asim, pengarang kitab Al-Hikayat. Ia berkata, haddatsana Sulaiman bin Amrin, telah bercerita pada kami oleh Sulaiman bin Amr, an Muhajirin Abil Hasani, dari Muhajir Abil Hasan, an Abdurrahman bin Ghanamin, dari Abdurrahman bin Ghanam, an Mu'adz bin Jabalin, daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, berkata Mu'adz bin Jabal, mata ibnun li, telah mati oleh anak laki-laki bagiku. Fakataba ilayya Rasulullah, maka mengirim surat kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bunyi suratnya, min Muhammadin Rasulillah ila Mu'adz bin Jabal, dari Muhammad Rasulullah ditujukan kepada yang terhormat Mu'adz bin Jabal. Assalamu alaik, adapun salam sejahtera yaitu tercurah kepadamu. Fa inni ahmadullah alladzi la ilaha illahu, maka sesungguhnya aku yaitu memanjatkan puji oleh aku pada Allah yang tiada Tuhan kecuali hanya Dia. Amma ba'du, selanjutnya, fa'azzamallahu lakal ajra, moga-moga membesarkan oleh Allah bagimu akan ganjaran pahala. Wa alhamakas sabra, dan mengilhamkan oleh Allah padamu akan kesabaran. Wa razaqana wa iyyakas syukra, dan moga-moga mengkaruniakan oleh Allah akan kami dan kamu akan rasa syukur. Summa inna nufusana wa amwalana wa ahliyana wa auladana min mawahibillahil haniyah, kemudian sesungguhnya jiwa kita, harta kita, keluarga kita, bini kita, wa auladana, anak-anak kita, min mawahibillah, yaitu daripada karunia Allah al-haniyah, yang bagus, yang indah-indah. Wa awariyahul mustauda'ah,
dan pinjaman-pinjaman Allah yang dititipkan. Natamatta'u biha ila ajalin ma'dud, yang kita bersenang-senang dengan semua itu sampai waktu yang terhitung. Wa yaqbiduha liwaqtin ma'lumin, dan merenggut Allah akan semua itu pada waktu yang diketahui, yakni yang ditentukan. Sumaftaradallahu alaina syukra idza a'ta, kemudian mewajibkan oleh Allah atas kita akan bersyukur idza a'ta, apabila memberikan oleh Allah, was-sabra idza batala, dan mewajibkan akan bersabar apabila memberi cobaan oleh Allah. Wa kana ibnuka hadza min mawahibillah al-haniyah wa awarihil mustaudaah, dan ada oleh anakmu ini, yaitu daripada anugerah Allah yang bagus dan pinjaman Allah yang dititipkan. Mata'akallahu bihi fi ghibtatin wa sururin, memberi kesenangan padamu oleh Allah dengan anakmu yang meninggal ini, fi ghibtatin, pada kesenangan, wa sururin, dan kegembiraan. Wa qabadahu bi ajrin kabirin in sabarta wahtasabta, dan merenggut oleh Allah akan anakmu dengan imbalan ganjaran pahala yang besar jika kamu sabar dan mengharapkan ganjaran pahala. Fala tajma'anna alaika ya Mu'adz an yahbita jaza'uka ajraka, maka jangan menghimpun atasmu wahai Mu'adz oleh bahwa menghapus oleh kegundahanmu akan ganjaranmu. Fatandamu ala ma fataka, maka kamu menyesal atas apa yang luput padamu. Falau qadimta ala sawabi musibatika arafta annal musibata qad qasurat anhu, maka jikalau kamu mendahulukan atas pahala musibahmu, mengedepankan atas ganjaran musibahmu, niscaya kamu mengetahui akan bahwa musibah itu, yaitu sungguh telah pendek, ringan daripadanya. Wa'lam annal jaza'a la yaruddu maitan, ketahuilah olehmu akan bahwa gundah itu tidak dapat mengembalikan akan orang yang mati. Wala yadfa'u hazanan, dan tidak mencegah akan kesedihan. Falyadhhab anka asafuka, maka hendaklah hilang darimu oleh duka nestapamu, bima huwa nazilun bika, dengan barang yang dia itu terjadi padamu. Faka'an qad nazal, maka seakan-akan sungguh telah datang oleh kematian itu. Wassalam, bahasa kita tertanda Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Hadirin sekalian yang mulia, malam hari ini dan beberapa pertemuan ke depan, moga tidak sampai tahun depan, ini panjang, kita masih berbicara dalam setiap malamnya pertemuan di Nurul Anwar ini, berbicara hadis-hadis pentingnya sabar dalam menghadapi musibah. Kalau yang lalu-lalu pentingnya sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Kalau yang lalu-lalu berbicara tentang terinfeksi saluran keuangan yang mampet pet. Nah sekarang berbicara musibah.
berbeda judul. Hadis pertama dari kajian tentang pentingnya sabar menghadapi musibah, datangnya dari seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam kajian sebelumnya bahwa Nabi punya anak didik berjumlah 124.000 orang murid yang disebut sahabat. Sahabat Nabi dari 124.000 orang itu, di antaranya yang besar adalah hadisnya mau kita bedah malam hari ini, yaitu namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat dari Ansar dari Madinah, masuk Islam di usia 18 tahun. Sudah Islam. Nabi belum hijrah ke Madinah, belum, dia udah Islam. Mu'adz bin Jabal ikut rombongan dalam kongres Bai'atul Aqabah yang kedua di Mina. 70 orang yang membaiat Islam kepada Rasulullah di Mina, di dekat Masjidul Khaif. Adalah salah satunya dari 70 orang itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini alim. Nabi bilang, kalau anda mau ngaji Quran sama murid-murid saya, salah satunya ente jangan kagak kudu ngaji Quran sama Mu'adz bin Jabal. Dipuji oleh Nabi, guru Quran hebat. Di samping itu Nabi puji Mu'adz banyak dalam perjalanan hidupnya. Kata Nabi, a'lamukum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengerti daripada anda semua para sahabat tentang hukum, pakar hukum halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Alim kabir, orang besar, Mu'adz bin Jabal, orang besar. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi banyak puji tentang Mu'adz. Ni'mar rajulu Mu'adz bin Jabal, sebaik-baiknya seorang tokoh Mu'adz bin Jabal. Banyak Mu'adz bin Jabal dipuji. Beliau punya anak namanya, salah satunya laki-laki Abdurrahman. Ini yang mau didongengin mati Abdurrahman. Kalau orang Kebun Nanas nyebutnya mati apa meninggal? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma, meninggal. Mati apa meninggal? Iya dah, terserah dah. Gitu. Mu'adz bin Jabal hebat. Sampailah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jadi gubernur di Yaman. Nabi Mu'adz bin Jabal. Maka Yaman terkenal ahli fikih. Emang dulu yang datang Mu'adz bin Jabal. Hebat Mu'adz bin Jabal. Ikut perang Badar yang meletus 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Selamat. Ikut juga dalam rombongan perang Uhud meletus tahun ketiga Hijriah, dan selamat juga Mu'adz, tidak gugur. Perang Khandaq dan seterusnya, berbagai peperangan. Namun saat wafatnya Rasulullah enggak ada di Madinah, dia enggak ada. Jadi enggak ikut nyolatin di Masjid Nabawi, enggak. Wong jadi gubernur jauh. Kalau sekarang enak,
begitu. Gubernur bisa aja semobil sama presiden. Kalau sekarang begitu, akhirnya udah lo jadi presiden aja nanti ya, baik Pak, begitu. Bisa. Kalau sekarang jadi gubernur di Yaman, Mu'adz bin Jabal, alim kabir, hebat. Dalam perjalanan kehidupannya pernah juga Mu'adz murung. Dilihat ada apa Mu'adz murung. Ini Nabi. Orang sekarang masa telepon kangkring mulu bunyi. Orang nagih utang. Puyeng saya. Begitu kalau kata kita orang sekarang. Ente puyeng urusan utang. Itu dia Rasulullah. Maka kata Nabi, ya Mu'adz, ala u'allimuka kalimatin in qultahunna qadallahu dainaka walau kana misla uhudah. Mau nggak saya ajarin mantra-mantra? Kalau kau wirid ini mantra, utangmu nanti bakal Allah berikan jalan keluar ampe beres, ampe akar-akarnya. Meski utangmu segede gunung Uhud, kan gede banget. Emang lagi murung mikirin utang, ditawarin amalan, kan jawabannya ogah. Ogah apa mau? Bala ya Rasulullah. Mau Kanjeng Nabi? Mau, iya. Itu dia. Mau. Ya wis, ente baca begini nih. Kul, ente baca. Ya, amalin. Kata Nabi, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni birahmatin tughnini biha amman siwak. Ya, orang Arab cepat apal ya kan. Kalau kita diajarin 7 kali nggak nyangkut. Didikirinlah oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Allah kasih beres tidak pakai lama. Berkat mantra-mantranya, doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal ini, saudara, tidak banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada umat. Kalau kita membuka kitab-kitab hadis, tidak nyampe 100 hadis yang beliau sampaikan kepada umat. Tercatat 99 hadis yang beliau sampaikan dari Nabi kepada umat itu. Karena emang sibuk mengajar, jadi nggak banyak. Akhirnya ketika Rasulullah wafat, pulang ke Madinah, udah telat. Yang namanya jauh dari Yaman dulu, ribuan kilometer.
Akhirnya izin sama saya Abu Bakar, saya nggak kuat di Madinah, nggak ada Nabi, nggak nyaman. Pada akhirnya beliau ke Syam. Orang sekarang ini Syam ini gede banget deh, biar disebut aja negara sekarangnya, ke Yordan. Sampai pada akhirnya meninggal dunia di Yordan. Kuburannya ada di Yordan. Moga Allah kasih rezeki kita yang luas. Suatu saat kita ziarah ke Yordan. Salah satunya ziarah ke sahabat Nabi yang kita mau bedah hadisnya, Mu'adz bin Jabal. Di Yordan ada juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf, banyak. Di Yordan ada juga Ashabul Kahfi, yang surat Kahfi malam Jumat kita ziarahi goa-goanya. Nantilah itu mah. Yang penting kita utang dulu dah biar rapi. Kan doa utang tadi, punya duit begitu. Nanti kita ziarah insya Allah. Mu'adz bin Jabal meninggal pada tahun 18 Hijriah. Artinya 8 tahun sesudah Nabi meninggal dunia. Mu'adz meninggal, kan Nabi meninggal tahun 10 Hijriah. Maka Mu'adz 18, berarti 8 tahun sesudah Nabi berpulang ke rahmatullah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal juga meninggal dunia. Jadi tidak banyak, dalam usia yang sangat muda, 34 tahun, mudah, tapi alimnya Masya Allah. Mu'adz bin Jabal alim luar biasa, luar biasa. Banyak murid-muridnya itu Anas bin Malik, banyaklah murid-muridnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Hadirin, sekelumit ini kita berbicara tentang manaqib sahabat Rasulullah. Sebab idza dzukiras salihun tanzilur rahmah. Bila mana orang soleh itu disebutin namanya doang, apalagi sejarahnya, maka rahmat itu turun dari Allah. Jadi tanzilur rahmah, kata Imam Sufyan bin Uyainah, kakek guru Imam Bukhari, kakek guru Imam Bukhari, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Manakala orang soleh itu disebutkan, maka rahmat itu turun. Disebut namanya. Apatah lagi bila kita ziarahi pekuburannya, kita datangi tempat peristirahatannya. Orang soleh, apalagi orang soleh yang pangkatnya sahabat Nabi, wali segedenya wali, enggak bisa menandingi, ngalahin pangkat sahabat, enggak bisa. Mau siapapun walinya, tetap aja pangkatnya di bawah para sahabat Rasulullah, karena dia dapat tempaan dan dapat cahaya langsung dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, judul bab kita pentingnya sabar menghadapi musibah. Maka dari 99 hadis, salah satunya kita bedah malam hari ini. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, mata ibnun li, ana punya anak laki Abdurrahman mati, meninggal, meninggal. Begitu, karena jadi gubernur di Yaman. Lah kan Nabi nggak datang, jauh. Nabi cuman kirim surat. Kalau orang sekarang WA, kirim WA. Begitu, Nabi kirim surat.
kepada yang terhormat. Kalau bahasa kita orang tuh susunannya, kalau bahasa Arab dari dulu, dari ditujukan, kalau kita darinya belakangan, kepada yang terhormat. Mu'ad bin Jabal di Yaman, dari Muhammad Rasulullah. Begitu. Assalamualaikum, begitu. Biasa kirim surat. Segala puja, puji, syukur. Kayak begitulah bikin undangan. Ini nyontoh Nabi itu orang. Kami panjatkan puji-puja kepada Allah. Lalu selanjutnya kata Nabi, kami berdoa, kata Nabi Mu'ad, moga Allah kasih engkau ganjaran pahala yang besar, dan moga Allah kasih engkau ilham sikap sabar menghadapi musibah. Nah, ini kan judul bab, sabar menghadapi musibah kematian anak, lagi bab kita ini. Dan moga Allah berikan kami dan engkau rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya kata Nabi, jiwa kita perlu Anda pahami Mu'ad, kita punya nyawa, kita punya harta, kita punya bini, kita punya anak. Kalau mau jujur, semuanya anugerah pemberian dari Allah untuk kita. Anak, bini, nyawa, harta, muanya kurnia Allah. Kita lahir enggak bawa apa-apa, murni dari Allah. Karunia yang perlu disyukuri. Di samping itu titipan, pinjaman dari Allah yang dititipkan kepada kita, yang perlu untuk dijaga, dirawat, diasuh, sampai akhirnya yang punya ngambil titipan lagi. Ono titipan, anak, bini, harta, titipan dari Allah. Karena ini nikmat dari Allah, termasuk titipan dari Allah, sekaligus titipan, kita diizinkan untuk bersenang-senang dengan harta kita, merasa bahagia dan sempurna dengan anak dan bini kita, sampai waktu yang udah ditentui. Ada masanya, ada batasnya. Mu'ad, nyawa dititipin, ntar diambil sampai batasnya. Harta ntar diambil, nggak diambil lama Allah rusak, diambil lama orang, ambil titipan. Dan titipan itu kita boleh bersenang-senang, ngambil manfaat dengan titipan itu, tapi bakalan direnggut, dicabut, diambil kembali pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Kemudian daripada itu Mu'ad, Allah dari nyawa yang dititipi, dari harta yang dititipi, dari keluarga dan anak yang dititipi sama kita,
Allah tugasi kita untuk bersyukur atas titipan itu, karena itu adalah nikmat yang kudu disyukuri. Ketika diberi oleh Allah anak, bersyukur. Namun bila kemudian mendapatkan cobaan, kudu bersabar, kudu sabar. Kalau mendapatkan musibah, Allah wajibin sabar. Iman itu satu kesatuan yang utuh, yang separohnya ada pada syukur dan separohnya ada pada sabar. Allah wajibin kita hidup di dunia dari berbagai nikmat yang kita ada, kudu bersyukur kalau kita diberi, dan kudu sabar bila kita terkena musibah. Itu namanya pendahuluan. Belum ngomong nabinya, belum menusuk, masih umum itu bahasanya. Baru Nabi ngomong selanjutnya, Mu'ad, kalau mau jujur, anakmu Noh Abdurrahman almarhum bocahmu, orang kita sebut si Rahman, ada juga Adul kalau di Betawi sih gitu. Nah, Adul gitu. Abdurrahman begitu. Itu kalau mau jujur adalah kurnia dari Allah, sekaligus titipan yang dititipin sama engkau. Engkau boleh merasa sempurna dan bahagia, bersenang-senang dengan adanya anakmu sebagai titipan, dan Allah bakal ambil titipan itu dengan imbalan ganjaran pahala besar. Dikasih di surga namanya Baitul Hamdi, istana pujian bagi orang tua yang anaknya wafat tapi menghadapi dengan penuh kesabaran. Anakmu ini anugerah dari Allah, kau kudu syukur kala hidup, dan titipan yang bakal diambil, dan kau kudu sabar dengan imbalan ganjaran pahala besar bila sabar. Mu'ad, jangan sampai gundahmu dengan kematian anakmu menghilangkan ganjaran besar dari Allah. Kalau kamu stres, kamu kagak terima, berontak jiwamu dengan kematian anakmu si Adul Abdurrahman, maka hilang ganjaran. Jangan ampe kumpul, kudu hilang tuh rasa stres, enggak terima, biar ada ganjaran padamu dengan kematian anakmu. Kalaulah hilang ganjaran itu, kau akan menyesal sejadi-jadinya. Anakmu mati adalah musibah, dan itu musibah kecil, dan musibah besarnya bila kau keluputan ganjaran besar yang disediakan oleh Allah untuk kau. Itu kerugian besar bila kau menghadapinya dengan kesabaran. Mu'ad, kata Nabi di surat ini, kalau kau mengedepankan melihat ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka yang sabar menghadapi kematian anaknya, maka sungguh musibah yang menimpamu kecil.
Cuma Nabi nggak bilang doang begini, gue Nabi, anak gue pada mati banyak, yang hidup atu Fatimah. Begitu kalau kata kita orang. Enggak, gue Nabi mati juga, nggak begitu Nabi. Tapi Mu'adh paham, bila dikedepankan memandang ganjaran yang Allah sediakan, maka musibah segede apapun kecil. Kan Allah. Kalau kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, liyukhaffif alamal bala'i minka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Keyakinan Anda, musibah yang datang dari Allah akan meringankan beban derita yang menerpa diri Anda. Kan Allah yang ambil titipan, masa kita enggak terima? Kau lihatlah ganjaran pahala. Kalau kau fokus melihat ganjaran pahala, ringan kematian anak, ringan. Lihat ganjaran yang Allah sediakan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada mereka yang sabar. Bagaimana itu? Ulaika alaihim sholawat mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan masih banyak ganjaran-ganjaran yang disediakan kepada orang yang sabar ketika anaknya meninggal dunia. Kata Nabi, Mu'adh, camkan dalam pikiranmu, tidak terimanya kamu, bila kamu tidak terima anakmu mati, enggak bakalan hidup kembali anakmu. Kau stres, kau ngelamun, kau marah-marah, enggak jadi hidup lagi anakmu. Enggak. Tapi kalau kau sabar, tetap enggak hidup lagi, tapi hasilnya beda. Stresmu Mu'adh enggak bisa menghilangkan kedukaan yang menimpa padamu. Enggak. Kesedihanmu enggak jadi hilang. Maka buang rasa stres dan tidak terima, kecewa dan putus asa dengan kematian anakmu yang menimpa padamu. Sabar, toh pada akhirnya anakmu mati juga. Sekian dari Muhammad Rasulullah. Begitu. Tuh kayak begitu. Hibur. Kalau teman kita meninggal, kayak begitu tuh nyontoh Nabi. Ini berpesan sabar. Terserah saudara. Kalau saudara demen kayak biasa, normalnya di Betawi demen canda, candain gak apa-apa. Ada temennya, bininya meninggal dunia, dia nangis, maafin bini gue ya, gue sedih. Bentar, nikmatnya si Ma'ruf akan punya rumah baru. Lu mau bini baru mati udah ngomongin gitu aja, masih hidup aja boleh. Begitu. Jadi teman yang tadinya nangis juga nyengir juga. Begitu. Janda sebelah, jangan. Masa sebelah lu mau nikahin yang utuh. Jadi apa kayak diomong, yang penting orang jadi sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tidak bisa untuk mendatangi sahabat, kirim surat, nulis. Maka orang berkata, Muhammad ummi, tak pandai baca, tak pandai nulis. Ini surat siapa yang nulis? Siapa tahu tangan lah Nabi. Gitu. Itu nanti kita bedah apa itu sholawat ummi itu artinya, entar. Bukan ini bagian. Nabi kirim surat sama Mu'adh, gubernurnya.
nggak bisa datang. Begitu, nggak bisa. Singkatnya saudara, Nabi kabarkan, Anda marah-marah mati juga, nggak hidup. Tapi Anda sabar mati juga, tapi Anda dapat ganjaran. Sing sabar. Mungkin ada hikmahnya anak mati dari kecil, kalau tumbuh gede bengal musingin juga. Kita nggak paham. Kena pergaulan bebas, kena narkoba, ujungnya banda jadi habis, pegel juga. Allah lebih tahu dengan apa yang ada pada ilmunya Allah terhadap seorang hamba. Bila ada musibah, ya sabar. Kematian sabar. Anda nggak sabar mati juga, begitu. Nggak jadi hidup, tetap aja sedih juga. Udahlah, nggak hilang. Mendingan sabar, akan ringan derita yang ada kalau sabar. Lihat kita dicubit oleh cewek kita, cewek nyubit, sakit karena sabar. Aduh, minta lagi maksudnya, karena dia tahu yang nyubit adalah kekasihnya. Ini kan Allah yang ngasih musibah, asalnya dari Allah, lalu Allah ambil lagi. Ya, masa kita nggak terima? Ya terserah Allah. Yang sabar, yang sabar. Tidak ada musibah seberat musibah yang menimpa kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya kalau mau dilamunin dan dikeluhin selalu penuh derita. Dari mulai mau brojol, baru di rahim emak umur 2 bulan babanya mati. Kan yatim, kagak lihat wajah baba. Kita kan nggak kayak gitu. Ama emak 6 tahun itu juga nggak bareng sama emak di Halimatu Sa'diyah dulu. 6 tahun, umur 6 tahun emaknya mati. Artinya masih kecil, udah yatim piatu. Saudara nggak ada, abang, adek ora ada tuh Nabi. Ikut langkong, kan engkong cucunya bukan kita doang. Mati juga engkong, baru 2 tahun. Ikut encingnya, begitu encangnya Abu Thalib. Anaknya banyak dan bukan orang berpunya. Abu Thalib banyak anaknya, tapi diamanati ngasuh Nabi. Maka kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Dan aku bersama Abu Thalib yang ngurusi anak yatim yang namanya Muhammad di surganya berdamping. Kata Nabi. Habis itu nikah. Baba enggak liatin, enyak enggak liatin, saudara ora ada, nikah, engkong mati. Begitu, warisan ora ada, timbang budak doang. Ummu Aiman sama unta itu dari babanya. Tapi Nabi umur 12 dagang. Ya Allah, masih kecil udah dagang. Ya mandiri. Ya namanya di pasar nggak usah jauh-jauh, sama aja. Pasar Bayoran juga kayak begitu, keras. Pasar normal. Tapi kan bagaimana mensikapi aja dalam hidup. Nikah, punya anak 6, laki 3, perempuan 4. Laki 2 ini, 2 dari Siti Khadijah nih. Khadijah dulu, laki 2, perempuan 4. Mati pada. Mana bini dulu mati lagi. Kudu ngurusin bocah kecil-kecil.
Nikah Siti Aisyah mau udah gede anak-anaknya. Begitu. Ujian, habis itu ke Taif disambitin. Salah kagak apa kagak. Habis itu diusir dari Mekah ke Madinah. Begitu, dicolong juga kagak hartanya, dimusuhin. Derita tuh banyak. Derita tuh. Kita sih nggak ngalamin kayak gitu-gitu amat. Maka bandingkan musibah yang menimpa kita dengan musibah yang menimpa Habibuna Muhammad dan para sahabatnya, sehingga muncul ketenangan di dalam menjalani kehidupan. Kata ulama, wa idza tusibka musibatun tusya biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Bila Anda terkena musibah yang menyayat-nyayat hati, bandingkan musibah Anda dengan musibah yang menimpa Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Ora ada apa-apanya, nggak ada musibah kita. Maka penting dalam hidup kudu sabar. Kalau kita protes-protes, toh mati juga. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Kalau Allah udah menetapkan dengan takdirnya, nggak ada yang bisa ngalang-ngalangin. Mau marah-marah mati juga, yang sabar. Maka Sayyidina Mu'ad bin Jabal pun sabar karena dapat pesan dan nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah seharusnya kita dalam hidup. Yang namanya dunia nggak lepas dari yang namanya cobaan. Musibah mah ada aja, nggak ada yang luput dari musibah. Mau pangkatnya apa kek, malah pangkat wali, pangkat nabi yang paling berat musibahnya. Kita masih cuil. Maka kalau kena musibah, keluar dari rumah, ngobrol sama orang. Kalau ngobrol sama orang, nangis jadi ketawa. Begitulah. Saya sering kawan-kawan majelis tuh, terdatang lagi ajak bini, ajak anaknya kecil-kecil, ada yang 2, ada yang 3, dia nangis. Ada apa? Ente ini nangis, ini kenapa? Auh nih guru, bininya auh, dia laki, ini bagaimana ini? Gitu, auh ini. Ada apa yang sebenarnya? Saya guru ini ditipu orang, ditipu. Innalillahi. Berapa besar guru? Besar. Iya besar itu kan ada angkanya. Berapa Anda kena tipu? Dia bilang 40 juta guru. Pusing begitu. Jadi saya dongengin, saya malah 700 juta lebih. Dia ketawa. Mau baca suratnya, nih baca. Dah gua kecil ya, nggak jadi dah mau cerita panjangnya. Pulang aja, pulang. Sering, beneran kisah hidup. Sering. Ntar ada datang 70 juta lah. Ntar dongeng lagi, nggak jadi dah. Nggak. Mau ngeluh nggak jadi. Gitu, gedean yang dikeluhinnya gitu. Begitulah pengalaman hidup anak-anak majelis gitu. Sampai tadi ada orang nangis juga, ada lagi gitu. Diunjukin ketawa. Saya ditipu 300 juta. 300, Masya Allah, gede amat gitu. Ini bagaimana bagaimana. Kayak begitulah hidup.
Intinya banding-bandingkan keluar rumah lah kalau kita kena musibah, maka kita bakal tersenyum kecil. Musibah-musibah yang menimpa kita tuh kecil. Banyak dengan kawan-kawan majelis tuh saya bergaul, ada yang ditipu 3 miliar 4, ya Allah kecilnya ono aja bisa gitu, kecil gitu. Begitulah hidup. Apalagi timbang dijanji-janjiin doang, menamanya ngobjek tanah, ya kan. Begitu. Udah gol mau kagak inget, hilang lagi. Ya sabar. Begitu. Begitulah hidup. Supaya kita enggak stres. Banyak hidup. Begitu. Enggak stres. Dan ada orang saudara ngecas HP sejam, udah sejam dicas, dicabut itu colokannya itu kagak masuk, kayaknya lobet, bermasalah. Ada orang waktu di majelis di masjid yang ngangguk-ngangguk, iya ya sabar, jadi tenang. Keluar dari pintu masjid stres lagi. Ini berarti lobet, ini sejam ngaji ini kalau kagak tenang juga. Begitu. Jadi kita kudu tenang. Musibah bukan kita doang, kita penyakitan, ya Allah mainlah ke rumah sakit. Banyak yang kena penyakit macam-macam. Kita meringan. Begitu. Jangan dianggap musibah tuh yang terbesar kita doang. Kagak. Banyak yang lebih besar di luar-luar. Mereka juga bisa, mereka manusia, kita manusia. Mereka bisa, maka kita kudu jauh lebih bisa. Apalagi kita demen zikir, demen ngaji, kudu tenang. Jangan sampai waktu di majelis mengangguk-ngangguk, tenang. Keluar dari masjid puyeng lagi. Sabar. Masalahnya bini ngomel mulu. Masih bagus. Bagus bagaimana? Bini ngomel. Yang kamu pusingin lagi distresi sama para bujangan yang pengen punya bini. Lo kan walaupun kayak kaleng rombeng, bini punya. Bener enggak? Jadi kan tenang. Kita stres dengan anak kita nakal. Itu yang ditangisi orang menikah puluhan tahun belum punya anak, kita punya. Sabar. Ya, hidup sabar aja. Begitu. Mau distresi tetap aja terjadi. Ya sudahlah. Begitulah hidup. Agar supaya sabar. Dan saya pengen ngangguk-ngangguknya bukan di masjid doang, sampai ke bawah pulang. Jangan sampai jadi stres. Segini aja dah Nabinya. Wassalam. Kata begitu kata Nabi itu ujungnya. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin. Baik, silakan.